saya Taufik Ertalalu, kita ngopi bareng di TVRI. Kali ini ngopi barengnya sangat spesial. Seperti biasa, selalu ada tamu yang akan berbagi cerita-cerita yang inspiratif untuk kita semua selama kurang lebih 30 menit ke depan. Kali ini Uskom, Ustadz Komandan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Taufik. Sehat ya? Sehat ya? Alhamdulillah. Sehat. Nama lengkapnya Ibtu Muhammad Atmal Fauzi. Iya. Tapi sehari-hari orang-orang menyapanya Uskom, Ustadz Komandan. Sejak kapan itu, Tat? Iya, Uskom ini saya dapatkan nanti di Gorontalo ini. Oh, nanti di Gorontalo? Iya. Istilah itu Uskom, kadang dia balik juga jadi Komus. Komus? Iya, Ustadz Komandan. Atau Komus Komandan Ustadz. Bisa begitu ya? Iya. Apa istilah ini atau pemberian gelar ini baru muncul ketika Ustadz dinobatkan sebagai dai polisi Mei kemarin? Oh, tidak. Sebelum itu memang sebelum sudah, itu iya. Gitu. Jadi istilah itu sudah ada sebelum kami menjadi dai terbaik polisi Indonesia. Jadi istilah itu sudah ada dijuluki. Jadi Uskom panggilan-panggilan daripada warga-warga saja. Karena saya juga ustadz, saya juga komandan, maka mereka sampaikan Uskom. Uskom. Nah, jadi saya sampaikan tidak apa-apa, Uskom Ustadz Komandan boleh, Komus Komandan Ustadz boleh. Yang tidak boleh apa Ustadz? Yang tidak boleh, asal jangan jadi Kosmos Megikom. Semua jadi alat memanas nasi. Begitu ya? Waduh, luar biasa. Ya. Tat, berarti apa memang di kantor suasana secair di awal obrolan kita malam hari ini? Iya, kalau dalam tipikal saya kan ya seperti inilah. Tidak terlalu menegangkan hal-hal yang ya kalau memang ada perlu yang harus kita ambil dengan secara pemikiran yang baik, saya kira itu lebih baik. Begitu daripada harus mengutamakan pemikiran yang kadang mengandalkan ego sepihak atau hal-hal yang belum tentu kejelasannya bagaimana. Nah, yang dikhawatirkan bisa berdampak pada dimensi institusi saya ketika saya berada di polsek itu sendiri. Saya ingat dulu ada polisi yang kemudian viral karena dia menyanyikan lagu tertentu, kemudian keluar dari institusi kepolisian memilih berkarir sebagai artis misalnya. Iya, betul. Ya, Uskom ada rencana demikian? Saya mau fokus jadi ustadz saja. Iya. Kalau bagi saya, apapun yang tugas yang saya raih saat ini adalah bagian daripada ikhtiar saya. Dan itu juga merupakan bagian daripada rasa syukur saya. Kalau pemikiran untuk keluar daripada institusi ini dalam waktu yang prematur, dalam saat ini saya sudah menjalani tugas 16 tahun. 16 tahun. Kemudian ketika saya harus keluar dari institusi ini untuk mengambil lebih baik memilih dai-nya, saya kira tidak secara gentle lah saya kira bagi pribadi saya. Mengapa demikian? Karena dengan adanya kedinasan saya ini saya tidak boleh munafik lah menyampaikan. Dengan institusi ini saya berkehidupan di dalamnya. Saya sebagai insan yang tahu diri, yang bersyukur di dalamnya. Di sini saya mempunyai pekerjaan yang dengan pekerjaan itu saya geluti, yang saya yakini adalah bagian daripada cara Allah untuk membuat saya betah dalam kehidupan ini sambil menunggu antrian kematian saya akan tiba. Allahu Akbar. Jadi itu makna saya dalam tugas ini. Uskom bangga sebagai perwira polisi. Iya, kalau bangga sih bangga, tapi kalau membanggakan diri itu yang dilarang oleh agama. Bangga dan membanggakan diri sesuatu yang berbeda. Iya. Jadi kalau dilihat dari notabene saya sebagai seorang dai, tidaklah serta-merta saya lahir langsung sebagai seorang dai yang mungkin kalau sekarang itu kan banyak autodidak. Ya. Tapi kami memang melatar belakangi daripada kami seorang ustadz cilik yang masih duduk di bangku SD, madrasah ibtidaiyah kelas 2, kami sudah sebagai dai yang sudah terbang kemana-mana. Luar biasa. Sudah ceramah. Jadi dari SD ibtidaiyah memang sudah ceramah. Iya, sudah ceramah. Waktu itu masih ada dulu dai cilik yang sempat viral juga, namanya Wisnu Kawirian. Iya. Itu berbarengan dengan Kiai Haji Zainuddin MZ. Itu favorit saya dulu. Ketika saya umur itu sekitar 7 tahun lah. Sekitar 7 tahun berarti Uskom itu sudah ada begitu ya? Bibitnya memang sudah ada. Iya, betul. Gitu. Iya. Tapi kemudian cita-citanya memang Ustadz mau jadi polisi begitu ya? Pada saat berjalannya waktu, saya kan di pondok pesantren Al Khairat. Setelah saya dididik di pondok pesantren Al Khairat di bawah naungan binaan guru saya Al Habib Abdillah,
Al-Habib As-Sagab, guru tua, ketika dalam dimensi mereka adalah para habaib turunan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga ketika saya belajar ilmu di sana, setelah selesai saya mengenyam ilmu agama di sana, saya keluar, saya coba mendaftar itu 3. Ya, pertama saya masuk guru agama. Di Palu ini. Di Palu, ya, guru kebetulan agama. saya masuk tentara. Kebetulan bapak saya adalah seorang tentara yang juga ya hidup keterbatasan, yang dimulai dari pangkat ya Prada lah orang bilang, dari merah dari bawah. Kemudian saya coba juga masuk polisi. 3-3 saya masuk. 3-3 masuk. 3-3 ini lulus 3-3-nya. Allahu Akbar. 3-3 Ya, lulus. Kemudian lulus. kenapa pilih polisi Ya, akhirnya? saya kembali bertanya kepada almarhum bapak saya, karena yang namanya sebagai anak ini kan saya harus juga bermuara kepada orang tua. Saya tanya, Pak, saya ini bisa enggak saya mau masuk di antara 3 ini, kira-kira apa yang cocok? Bapak saya mengatakan, kalau tentara, bapakmu sudah tentara. Oh, begitu. Iya, lebih baik kamu jadi polisi saja. Insya Allah dengan polisi kau bisa mengembangkan bin rohtal, pembinaan rohani mental ini di dalam segi keagamaan yang kau miliki. Insya Allah akan sukses menjadi orang-orang hebat. Luar Itu biasa. almarhum saya. Iya. Pesan dari Almarhum ayah saya. Akhirnya bergulir waktu, kami coba masuk polisi. Setelah kami pengenyam pendidikan langsung ke Manado. Setelah dari Manado, kami ditempatkan di Gorontalo. Kebetulan kami lahirnya di Gorontalo. Lahir di Gorontalo. Penempatan pertamanya juga di Gorontalo. Nah, disinilah kami mulai menaikkan kembali rating kami sebagai dai yang dulu sudah ada, sehingga kami mulai menyampaikan syiar-syiar dan terus berkembang. Dan saya tidak mau dikatakan bagaikan kacang yang lupa akan kulitnya. Saya tidak demikian, karena saya harus mengetahui bahwa di mana latar belakang saya sebagai seorang dai, saya tidak akan melupakan garis inilah yang mengantarkan saya sampai saya bisa menjadi sampai saat ini. Luar biasa. Gitu. Nikmati dulu kopi. Ini khusus dibuat oleh tim TVRI di Ngopi Bareng.